Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam rahmat, bimbingan dan ridhonya. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allah. Salam sejahtera untuk para Rasul-Rasulullah dan juga para wali Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menjelaskan tentang sosok SAW. Pada video Harisma Satrio Piningit memiliki 6 harisma para wali. Dalam video tersebut saya menyebutkan inisial SAW. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan. Jadi strukturnya begini. Nabi dan Rasul itu langsung dipilih oleh Allah. Sedangkan SP ini merupakan sosok yang menjalani, memperjuangkan takdirnya gitu. Jadi kalau Nabi langsung ditetapkan dipilih, Nabi dan Rasul. Sedangkan kalau SP ini merupakan sosok yang melakukan perjalanan sendiri atau memperjuangkan sendiri takdirnya gitu. Walaupun sebenarnya pada awalnya SP ini tidak berpikir untuk sampai seperti ini. Nah, selama proses perjuangan itu, selama proses pengembaraan itu, selama proses pembelajaran itu, SP didampingi oleh dari para wali, didampingi oleh 6 para wali. Itu sudah saya sebutkan. Untuk budayanya ada Sunan Kalijaga. Untuk kehebatannya atau kesaktiannya lah ya, oleh Ki Bokenongo. Untuk ketatanegaraannya oleh Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Untuk pengolahan keuangan oleh Prabu Brawijaya V. Untuk kefasihan syariat Islam, pengetahuan syariat Islam itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan untuk tauhid dibimbing oleh SAW. Nah, jadi selama proses itu, selama proses perjalanan menjadi seorang tokoh ini, SP ini dibimbing oleh tokoh-tokoh itu. Selain itu juga ada banyak tokoh yang lain. Nah, maka ketika SP ini mencapai pada titik tertentu, SP ini meminta kepada Allah agar orang-orang atau sosok-sosok atau para wali ini juga dilibatkan dalam penegakan agama tauhid gitu loh. Logika sederhananya seperti tim sukses lah begitu. Kalau di kepresidenan tim sukses, maka ketika dia jadi presiden, kemudian menteri-menterinya itu adalah orang-orang yang terlibat, maksudnya orang-orang yang mendukung perjuangannya gitu. Nah, pada saat proses pengajuan nama-nama itu, SP ini mengajukan 6 nama yang saya sebutkan tadi. 4 dari tanah Jawa, 2 dari tanah Timur Tengah. Nah, yang tanah Timur Tengah ini kedua-duanya adalah dzurriyyah Rasulullah atau keturunan dari Rasulullah. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau merupakan cucu dari
Hasan, cucu Rasulullah dari Hasan. Nah yang satu lagi SAW ini adalah Syekh Abdul Wahid. Syekh ini artinya tokoh atau orang yang dituakan, orang alim. Abdul artinya hamba, Wahid itu artinya satu. Syekh Abdul Wahid ini merupakan sosok yang memiliki khodam al-ikhlas. Tuh. Jadi Syekh Abdul Wahid ini adalah sosok yang memiliki khodam al-ikhlas. Jika yang 5 itu sudah dalam spirit, Syekh Abdul Wahid ini insya Allah masih hidup. Maksudnya memang masih hidup. Nah pada saat pengangkatan sosok SP, maksudnya pada saat SP ditetapkan, kemudian SP mengajak orang sosok-sosok tokoh besar ini untuk terlibat dalam penegakan agama tauhid, kebangkitan dunia, dan menjadikan dunia seperti surga. Syekh Abdul Wahid ini merupakan orang yang sangat sangat semangat atau sangat pokoknya intinya dia ingin menjadi orang terdepan dalam memperjuangkan ini. Jadi maksudnya mendampingi SP gitu. Jadi orang yang memang sangat bersemangat untuk mendampingi SP lah gitu. Mungkin kalau zaman Rasulullah, Umar gitulah. Kalau maksudnya semangatnya seperti itu. Nah, keenamnya nanti, 6 orang ini nanti termasuk Syekh Abdul Wahid ini akan bersinergi untuk penegakan agama tauhid ini. Ada komentar di kolom komen itu yang meminta saya untuk menjelaskan tentang siapa SAW. Dan dia mengatakan SAW ini pernah bertemu dengan SP 3 kali katanya. Saya baru langsung meminta informasi kepada penasihat tim Raja Wali Nusantara. Penasihat tim Raja Wali Nusantara mengizinkan untuk membuka tentang SP ini, SAW ini. SAW ini bukan bertemu 3 kali, tapi setiap saat, setiap menginginkan bertemu ya bertemu gitu. Setiap waktu atau setiap kapan pun ingin bertemu bisa bertemu gitu. Tuh, jadi itulah sosok-sosok SAW. Nah kalau kemudian ada yang sosok Syekh Abdul Wahid, kemudian kalau ada yang bertanya kemana Nabi Khidir, Syekh Siti Jenar, Soekarno. Pak Soekarno yang sangat patriotis itu, dia nanti memiliki tugas dengan Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar ini merupakan gurunya Soekarno untuk spirit. Sedangkan Wali Khidir itu nanti ada tugas yang lain untuk masalah keagamaan. Wali Khidir ini merupakan gurunya Sunan Kalijaga dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi guru beliau berdua. Karena sudah saya tegaskan beberapa kali bahwasanya sejak zaman Nabi Musa hanya Nabi Khidir yang menguasai, yang memiliki lisensi untuk menyerahkan ilmu laduni, kecuali kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, saat ini lisensi laduni sudah dipegang SP. Nah, sesuai dengan informasi yang saya terima, alhamdulillah pada prinsipnya ada yang bertanya begini, kapan SP akan bergerak dalam dunia fisik gitu. Jadi saya sedikit komentari begini. Yang pertama ditata itu dimensi metafisik, itu sudah selesai, insya Allah sudah selesai. Kemudian dunia fisik, dunia kita manusia ini
sudah mulai ditata, sedang mulai ditata, tapi dengan cara-cara yang spirit. Jadi masih menata fisik tapi menggunakan teknik spirit. Itu sudah mulai dilakukan, insya Allah sudah mulai dilakukan. Nah kemudian untuk penataan fisiknya, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya bahwasanya nanti ada program ekonomi yang tanpa agunan juga tanpa bunga. Itu ada di video sebelumnya, membangun ekonomi dan budaya. Jadi nanti dalam konsep ekonominya sudah saya jelaskan bahwasanya untuk ekonomi, untuk pengelolaan harta itu dipercayakan kepada Prabu Brawijaya V. Dengan juru bayarnya dari metafisik itu Dewi Lanjar dari pantai utara. Jadi posisinya itu Ratu Balkis atau Ratu Pantai Selatan itu dia diberi tanggung jawab menjaga hartanya. Dewi Lanjar dipercaya untuk menjadi juru bayar. Nah, kekuasaan ngatur keuangannya dari Brawijaya, dan kuasa pengguna anggarannya oleh SP gitu. Jadi seumpama bayangan presiden itu SP presidennya, Brawijaya menteri keuangannya, terus Ratu Selatan gubernur BI gitulah kurang lebih seperti itu. Terus Dewi Lanjar itu sebagai juru bayar gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi yang pola yang terjadi seperti itu. Demikian untuk video terkait SAW, dengan menambah beberapa hal yang lain supaya lebih jelas ya. Terima kasih. Dan sedikit saya sampaikan kenapa saya menyebut nama langsung, karena memang sudah diinstruksikan oleh penasehat tim Raja Ali Nusantara agar nama disebut langsung, sehingga membuka pencerahan kepada masyarakat agar memberikan gambaran yang gamblang gitu loh. Jadi secara bertahap nanti ada yang saya sampaikan, ada yang memang tidak boleh disampaikan, ada yang memang harus disamarkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.